Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalalu atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat berupa kesempatan untuk beribadah, untuk menimba ilmu syar'i, yang mudah-mudahan dengan sebab demikian Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita dan memasukkan ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak berhenti kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk bertemu dengan beliau, berjumpa dengan beliau di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustaz semuanya, pada hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran tarikh kita, sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mempelajari sirah Nabi, kepribadian, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan hal tersebut menjadi kita termotivasi untuk senantiasa mengikuti Rasulullah, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah berjuang mempertahankan agama ini dengan semaksimal mungkin, dan kita berkewajiban untuk mempertahankannya dari kerusakan-kerusakan oleh pihak-pihak luar yang ingin mengacaukan, menghancurkan agama kita yang mulia ini. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita tarikh di kitab kita Amali fi Siratin Nabi. Sekarang kita akan sambung kepada poin yang ke-32 ya. Ke pelajaran yang 32 atau as-su'al itsna wa tsalatsun, atau pertanyaan yang ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Kam kana minhum minal aus wa kam minal khazraj. Kam kana, berapakah, minhum, di antara mereka, minal aus, dari suku Aus, wakam, dan berapa, minal khazraj, dari suku Khazraj. Jawab, kana minal Aus, adalah utusan dari Aus, ahada asyarah, 11 rojulan, laki-laki. Adalah utusan dari suku Aus berjumlah 11 orang laki-laki. Minhumun nuqaba, minhum, di antara mereka, nuqaba jamak min naqib, orang-orang cerdik atau tokoh ya, tokoh masyarakat, orang yang terpandang ya. As-salasah, di antara mereka ada 3 tokoh ya, ada 3 tokoh yang disegani ya. Wasnani wasittuna, dan isnan 2, wasittuna 60, 62 minal khazraj, dari suku Khazraj. Minhumun nuqaba, di antara tokoh ya, tokoh mereka yang terkenal ya, ada at-tis'ah, 9 orang. Dari 62 orang ada 9 orang tokohnya. Wa qad hadaral bai'ata, dan ikut juga hadir pada bai'at tersebut. Bai'at itu
ya baiat apa namanya sumpah ya, sumpah setia. Pada peristiwa baiat itu hadir Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib hadir pada saat itu juga Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi pada peristiwa pembaiatan tersebut hadir juga Abbas bin Abdul Muthalib. Lias tawthiqah untuk meneguhkan yakni meneguhkan hati libni akhihi, anak saudaranya atau keponakannya. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib hadir pada saat itu liyastawthiqa untuk meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma udina bil hijra ilal Madinah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam udina diizinkan bil hijra untuk berhijrah ke Madinah, ilal Madinah, ke Madinah. Kita ulangi. Berapakah utusan dari suku Aus dan berapakah utusan dari suku Khazraj? Kam kana minhum minal Aus wa kam minal Khazraj? Kana minal Ausi 11 rajulan, adalah utusan dari atau perwakilan dari suku Aus 11 orang laki-laki. Minhumun nuqaba'us salasa, di antara 11 orang laki-laki itu ada 3 tokohnya. Wasnani wasituna minal Khazraj, dan 62 orang dari suku Khazraj. Di antara yang 62 orang itu an-nuqaba at-tis'a, tokohnya ada 9 orang. Wa qad hadara al-bai'at al-Abbas bin Abdul Muthalib, dan para peristiwa pembaiatan tersebut hadir Abbas bin Abdul Muthalib liyastawthiqa, untuk meneguhkan libni akhihi, anak saudaranya atau keponakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma udina, kemudian Nabi pun diizinkan bil hijrah, untuk hijrah ilal Madinah, ke Madinah. Taib abna'it thalabah, anak Ustaz semuanya, ini lanjutan daripada yang kemarin ya. Jadi pertama sekali duta atau utusan dari suku Khazraj ada 6 orang. Maka mereka pun menyambut ajakan Nabi, ya, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka masuk Islam, ya. Setelah mereka kembali, yang 6 orang ini ya kembali ke Madinah atau Yasrib dulu namanya ya. Setelah kembali, mereka pun mendakwakan, ya, mengajak kaumnya untuk masuk Islam, ya. Nah, itu Aqabah pertama, itu baiat Aqabah nama tempat ya, Aqabah nama tempat. Jadi mereka dibaiat masuk Islam, ya, bersyahadat di Aqabah. Jadi di Aqabah pertama itu berapa? Ini dia, Ithnani minal Aus wa 'ashara minal Khazraj. Waktu itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab, ya, Mus'ab sebagai guru di sana. Jadi yang 6 orang tadi itu pulang bersama Mus'ab ke Madinah. Sebagai apa? Sebagai guru untuk mengajarkan Islam di sana. Maka hampir keseluruhan
penduduk kota Yathrib atau Madinah saat itu masuk Islam. Masuk Islam. Baik, ya baik. Nah, kemudian yang 32 adalah jadi baiat yang kedua kembali lagi ya, itu berjumlah dari suku Aus berjumlah 11 orang. Ada 3 tokohnya ya, dan 62 orang dari suku Khazraj. Tokohnya ada 9 orang. Nah, jadi hadir juga pada saat itu pada pembaiatan baiat Aqabah yang kedua ini ya. Hadir Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, saudara ayahnya. Beliau hadir untuk meneguhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah peristiwa ini, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Ya, kita ketahui bahwa suku Aus, suku Khazraj sebelum mereka masuk Islam, ya, kedua suku ini pernah bersengketa, bahkan mereka sering berperang antara Aus dan Khazraj. Ini nama suku ya, Aus dan Khazraj nama suku. Kedua suku ini berasal sebelumnya dari Yaman ya, dari Yaman. Ya, pindahlah mereka ke Yathrib atau ke Madinah. Ya, ada beberapa hal kalau kita baca lebih panjang lagi ya, pertikaian mereka ya. Bahkan juga mereka bertikai dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Ya. Jadi suku Aus, suku Khazraj juga bertikai dengan orang Madinah, orang Yahudi Madinah. Sampai-sampai orang Yahudi Madinah mengatakan, awas nanti kalian, itu kalau bahasa kita ya, nanti kalau datang Nabi kami katanya, maka kalian akan binasa, ya, akan binasa. Jadi orang-orang Yahudi sebenarnya di dalam kitab mereka sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW akan datang sebagai Nabi terakhir, ya, menyelamatkan umatnya, ya. Itu sudah diketahui oleh lisan-lisannya orang-orang Yahudi di Madinah khususnya. Jadi mereka sering memberikan kepada orang-orang suku Aus dan Khazraj, awas kalian ya. Jadi mereka seolah-olah nanti kalau datang nanti Nabi kami akan mengadukan hal ini kepada hal kita ini pada Nabi kami gitu kan. Jadi orang-orang Madinah, Aus dan Khazraj, mereka sudah sering mendengar ocehan-ocehan orang-orang Yahudi ini. Sudah sering mendengar ada Nabi yang terakhir. Orang-orang Aus dan Khazraj, mereka nggak pernah peduli, mereka nggak pernah mengerti masalah kayak gini gitu kan. Ya, jadi mereka nggak pernah tahu, karena mereka bukan beragama Yahudi, bukan Nasrani gitu kan. Ya, jadi mereka nggak tahu di dalam kitab suci mereka tak miliki kitab suci gitu kan. Orang-orang Aus dan Khazraj mereka nggak tahu informasi ini. Jadi mereka tahu adanya Nabi terakhir itu melalui ocehan-ocehan orang-orang Yahudi di Madinah. Tatkala mereka datang ke Mekah, ya ke Mekah, suku Aus ini kan, mereka baru tahu bahwa apa yang dibilang oleh orang Yahudi itu betul adanya Nabi yang terakhir. Ternyata yang dulu menjumpai adalah orang Aus, ya, suku Aus. Akhirnya mereka Islam, karena informasi tentang Nabi sedikit banyak sudah diketahui oleh orang Aus dan Khazraj melalui orang-orang Yahudi ya saat itu. Akhirnya mereka langsung menyambut
ajakan Nabi. Yang waktu itu kita udah cerita ya. Ya, Nabi pada musim haji menawarkan diri Nabi ya, yakni menawarkan Islam maksudnya ke rumah-rumah dan perkumpulan-perkumpulan orang, termasuklah ya suku yang datang dari Madinah ini ya. Jadi Nabi tawarkan kepada mereka, langsung saja mereka menyambut dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah kemudian pada Bai'ah Aqabah, Bai'at yang kedua ini berjumlah berapa? Dari Aus ada 11 orang. Kemudian dari suku Khazraj semakin banyak jumlahnya. Ada berapa? 62 orang. Setelah awalnya mereka pulang, mereka dakwakan Islam ke Madinah, kemudian mereka jumpa lagi, kembali lagi ke Mekah dengan jumlah yang besar. Bahkan udah dua suku ini sudah bertemu, sudah damai ya. Dua suku ini sudah Islam. Bayangkan. Aus dan Khazraj sudah Islam. Suku Khazraj sudah bertambah menjadi 62 orang. Tokonya ada 9 orang. Subhanallah ya. Inilah hasil kesabaran Nabi dalam berdakwah membuahkan hasil. Membuahkan hasil. Kesabaran Nabi ya kan. Sabar menahan amarah dari gangguan, dari disakiti oleh orang-orang, khususnya yang di Taif saat itu ya. Padahal Nabi sudah ditawarkan, ya Muhammad, kalau engkau mau, itu bukit itu bisa saja kami timpakan kepada orang-orang Taif yang telah membuatmu tersakit baik fisik maupun hati ketika dakwahmu tidak disambut oleh mereka. Tapi Nabi tidak mau membinasakan mereka, terus bersabar ya. Sampailah peristiwa itu kan bukan dari pihak manusia yang Islam kan, dari pihak jin juga Islam setelah Nabi pulang dari Taif. Nah sekarang ini terlihat bahwa semakin hari dakwah Nabi semakin meningkat jumlah yang masuk Islam ya. Dari awalnya suku Aus ada 6 orang, sekarang udah berapa? Kemudian juga suku Khazraj udah 62 orang. Di Bai'ah Aqabah ini ya, mereka menyatakan keislaman mereka ya, untuk ikut agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil dari sini pelajaran bahwa yang namanya dakwah butuh kesabaran. Kita mendakwahkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini perlu bersabar ya. Kita nggak bisa membawa teman-teman kita, anggota keluarga kita dengan cepat agar mereka mengenal sunnah. Itu nggak segampang itu. Kita perlu bersabar dan kita jangan bersikap terlalu gegabah sehingga kadang-kadang kita langsung memvonis ini bid'ah, ini salah. Itu terlalu gegabah. Bersabar kita. Kita tahu mereka menyimpang pemahamannya, akidahnya misalnya, perbuatan syariatnya yang mengada-ngada, yang perbuatan bid'ah. Mereka enggak mengenal sunnah sebagaimana yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus bersabar dulu ya. Yang penting apa sekarang? Kita sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar dan mendahulukan akhlak yang mulia. Dengan akhlak lah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut dakwanya. Makanya kita sebagai penerus Rasulullah, kita mendahulukan akhlak kepada masyarakat, kepada teman-teman kita yang belum mengenal sunnah, kepada anggota keluarga kita, agar mereka tertarik dengan akhlak yang kita bawa. Jadi jangan langsung kita
akidahnya begini-begini, kalau kayak gini sesat, salah. Nggak bisa seperti itu. Nah, itu hikmah yang bisa kita ambil dari poin yang ke-32 ini, agar dakwah Islam khususnya Ahlussunnah wal Jamaah tersebar di segala penjuru dunia, khususnya di kota kita ini, kota Medan, ya. Islam yang sebenarnya itu tetap tersampaikan, ya, tersampaikan khususnya di kota Medan ini. Taib, ilahuna, sampai sini dulu materi kita, tarikh. Insyaallah ada kesempatan lain kita akan sambung pada poin yang ke-33 insyaallah taala. Ada yang kurang jelas nanti bisa antum tanyakan kepada via WA Ustaz. Nakhtatim, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.